Bisa diterima nanti Pak Sekjen, pengurus KPI di sini ada Pak Hanafi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya Andri Sanusi, Ketua Pergerakan Lawan Indonesia. Kedatangan kita ke sini ini untuk meminta pertanggungjawaban Bapak Hanafi dan Bapak Matias Kambing tentang kepengurusan mereka dari 2009 sampai 2016. Kepengurusan yang kami tahu Laut Indonesia dari 2009 di Seraton, Kongres di Seraton adalah deadlock, tapi sampai sekarang masih berlanjut. Padahal dalam ADART-nya cuma 2 periode 10 tahun, tapi 2009 sampai 2014 masih menjabat. Kita mempertanyakan itu. Udah, satu itu aja. Ini ada lagi atau mau langsung dijawab? Langsung jawab. Oh, ya. Monggo Pak Sekjen. Saya pikir mungkin ada pertanyaan yang sama. Jadi lebih bagus kalian jawab dulu, ada jawab. Ya, monggo silakan. Ya, jadi gini, ini kan versi pandangan kita berbeda di dalam hal itu. Tapi kalau menurut kami bahwa itu periode kepengurusan itu sah secara hukum, karena itu sekarang 2009 terus sekarang baru dipermasalahkan. Ini juga perlu jadi pertanyaan juga itu, ya kan? Jadi dari 2009 baru dipermasalahkan sekarang. Menurut saya ya tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang ini. Saya kira itu. Ayo, monggo silakan. Berkaitan apa yang dikatakan Pak Matias, beliau adalah status sebagai anggota, bukan sekjen. Status sebagai anggota unsur pimpinan sidang. Benar atau tidak Pak Matias? Ya. Benar. Kalau Bapak katakan relevan dan tidak relevan, apakah Bapak telah menerima SK berdasarkan mekanisme organisasi dalam membentuk suatu kepengurusan? Jadi gini. Jawab dulu Pak. Ya. Jadi gini. Jadi sebelum Munas itu yang namanya aturan main organisasi itu sudah ada. Jadi tidak ada itu aturan main organisasi itu diterima belakangan. Iya. Diterima sebelumnya. Iya. Nah, kalau yang namanya pimpinan sidang, Iya. itu kolektivitas. Iya. Ya kan? Jadi jangan pula kita pimpinan sidang itu sesudah kalah di dalam pemilihan baru kita tidak mau tanda tangan itu hasil keputusan itu juga tidak fair namanya itu. Ya, Oke. Jadi ginilah saya bilang itu. Ini menurut saya mundur cara kita. Sekarang kita mau bahas persoalan Munas 2009 atau persoalan yang sekarang. Jadi kalau hanya berbicara persoalan 2009 menurut saya nggak perlu bicara lain. Buat apa saya bicara dengan ini? Jangan kita mundur lah. Oke. Ya kan? Kita sepakat. Maaf Pak, saya dapat tangan. Sepakat. Ya. Nah, Bapak seorang profesor. Saya sudah baca nama Bapak. Bapak mengerti sekali tentang hukum. Maaf Pak ya. Dan sekarang Ingat dulu Pak. Tadi udah diingatkan. Silakan saling menghormati. Iya, saya menghormati Pak. Makanya saya ucapkan. Dengan hati yang jernih. Hati yang jernih. Saya usahakan sopan santun sebagai budaya orang Indonesia Pak. Ya, nah, maka itu saya hormati saudara Pak Matias. Yang saya sangat sesalkan, benarkah Bapak membuat ulah, melakukan hal yang melanggar aturan yang telah Bapak lakukan? Jawab dulu dong supaya jelas. Nah, maaf Pak ya, kami telah berupaya Pak. Saya 6 bulan lebih di Jakarta ini Pak. Saya laporkan ke Mabes Polri. Mabes Polri menurunkan ke Polda Metro Jaya. Saya ikuti Pak. Ya. Kenapa di dalam laporan saya pengerusakan kantor? Ya. Pada saat itu saya selalu berposko menunggu informasi terus menerus. Saya di Kebun Bawang Pak pernah ditelepon minta bertemu dengan perwakilan ITF di salah satu hotel yang namanya Presiden Hotel. Ya. Beliau datang. Saya tidak mau datang Pak.
Kenapa saya tidak mau datang? Saya punya lingkup tanggung jawab adalah internal organisasi. Lingkup internasional nanti ada pengurusnya. Jadi tanggung jawab saya bagaimana menyelesaikan penyerahan pataka organisasi kepada orang yang belum saya buatkan SK. Di dalam tata tertib jelaskan. Di dalam anggaran dasar jelaskan. Ya, pleno keempat baru kita lakukan. Pak Matias, saya percayakan pada saat kita berunding dalam satu kamar tersendiri untuk mengatasi permasalahan orang kawan-kawan kita yang mengaku pelaut tidak terregistrasi sebagai peserta kongres. Kesimpulan pada saat itu, Bapak katakan, saudara-saudara kita sudah mau pulang. Ya, butuh biaya 2 juta. Kalau gitu, yuk katakan, atur semua, besok pagi kita lanjutkan. Saya kaget, Pak. Ya, saya kaget setelah dilaporkan bahwa Bapak dengan Pak Dani almarhum ya, telah menyerahkan bendera petaka organisasi kepada seseorang. Ya. Sedangkan acara pada waktu itu masih jam makan para peserta. Itulah yang saya sedih, Pak. Oke, untuk sementara itu dulu. Ya tadi kan itu ini sudah pengalaman saya kan yang disampaikan itu adalah persoalan yang dulu 2009 itu. Nah jadi persoalan ini jangan dicampur adukan. Persoalan 2009 ini secara hukum itu kan sedang berproses di pengadilan sekarang ini. Saya minta maaf. Nah, ya silakan. Nah, oleh karena itu menurut saya tadi kita sudah sepakat kalau kita berpikir ke sana itu mundur. Nah, ya kan? Tapi itu ulang-ulang lagi. Tapi ya oke lah. Sekarang begini aja. Kalau mau dialog itu jangan panjang. Sekarang ini bukan bicara persoalan person. Kalian datang ini kan mewakili sejumlah yang ada di luar sana. Jadi sekarang yang kita minta itu aspirasinya dalam kedatangan hari ini apa gitu. Jadi bukan persoalan yang tadi kita sepakat kalau kita bicara. Oke Pak ya. Itu poin. Saya menyatakan sekarang menerima aspirasi mereka melalui telepon dari Makassar. Saya datang ke sini ya untuk menentukan kepengurusan baru menyerahkan aspirasi ini, Pak. Lanjutkan. Saya bukan tidak menghormati bapak-bapak yang ada di sini. Saya hargai. Ya, tapi saya masih menganggap bapak-bapak bukan pengurus PP KPI karena saya sebagai penanggung jawab. Bapak tanda tangan SK saya kan? Ada. Kasih dulu Bapak Kapolres. Kasih Kapolres. Nah, Bapak tanda tangan kan SK saya. Di dalam tata tertib ini saya harus menandatangani SK kepengurusan dan menyerahkan hasil komisi berdasarkan kesepakatan di sidang paripurna. Nah, itu yang tidak sempat dilakukan. Jadi saya bukan tidak mau menghormati bapak-bapak, karena saya tidak mau berbohong, tidak mau mencederai kata hati saya. Ya, maka saya bukan tidak mau mengakui bapak, karena saya belum tanda tangani. Ya, kalau ada tanda tangan saya, Pak, sekarang oke. Dan tadi kan dia sudah sampai situ bicara. Kalau itu tadi kan sudah jelas ya. Nah, Bapak itu menyampaikan aspirasi tentang hasil yang belum ditandatangan itu. Ya. Kan itu aspirasi kan itu namanya. Nah, kalau sudah itu ya kita terima aspirasi itu kan begitu. Nah, kalau sudah tidak ada ya udah berarti. Oh, nggak bisa gitu lah. Bapak tidak punya hak di dalam rumah pelaut ini, Pak. Maaf, Bapak tidak punya hak. Saya minta maaf. Apakah benar nama gedung ini nama saudara Profesor Dr. Matias kami? Kalau itu sudah terjadi, detik ini pun saya tinggalkan ruangan ini. Ya artinya bukan sebenarnya itu permasalahan. Apa yang sudah saya sampaikan itu kan kita sudah tahu. Jangan diputar-putar lagi itu permasalahan. Ini putar, Pak. Saya hanya minta pengakuan Bapak di depan Kapolres dan teman-teman. Benarkah Bapak sudah mendapatkan SK berdasarkan forum tertinggi organisasi yang disebut Kongres? Benarkah? Kalau itu ada, Pak, saya tinggalkan ke sini dan saya pulang menjaga anak istri saya dan cucu saya. Jadi begini. Gantian Mas. Ya,
yang namanya forum atau Munas itu pimpinan sidang Ya. itu kolektivitas semua bisa menentukan membuat keputusan di situ. Iya. Nah, kenapa ada ketua dan anggota itu hanya untuk mengikuti mekanisme di dalam Benar. forum itu. Tetapi begitu sampai pada putusan, jangan dianggap bahwa yang namanya ketua punya hak 100% untuk menentukan keputusan. Saya minta maaf, Pak. Ya, kalau Bapak sudah mengerti ucapan itu, kenapa Bapak lakukan melanggar ucapan yang Bapak ucapkan? Ya, Bapak harus menghargai bahwa di dalam SK itu ada struktur. Ya, segala keputusan kolektif kolegial dimusyawarahkan. Benar atau salah? Apakah Bapak melakukan hal itu? Jadi begini. Kolektif itu dalam pengertian siapa yang ada pada pimpinan sidang pada saat itu, itulah kolektivitas. Tapi kalau Salah sekali, Pak. Ya, pelan-pelan dong. iya, tapi kalau misalnya Enggak, ini juga jangan diputer-puter aja. Kolektif nggak ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, nggak ada. Nggak diputer-puter, nggak ada. Ya, oke, diam. Nggak ada. Begini. Udah. Oke. Kolektif kolegial nggak ada. Kecuali KPK ya. Jadi begini, Pak. Kolektif kolegial. Saya mantan anggota DPR Kota Makassar, Pak. Ya, saya mengerti tentang organisasi. Ya, saya tenang, Pak. Saya masih kontrol. Jadi Bapak Matias, saya hormati sekali. Ya, saudara saya yakin tahu hukum. Ya, apalagi Bapak saya mengenal masih sarjana hukum. Sekarang sudah profesor, doktor. Ya, saya hormati, Pak. Maka itu saya sangat sesalkan. Bapak jangan melencengkan mekanisme kolektif kolegial. Sopan santun bagi warga negara Indonesia harus dijunjung tinggi sehingga negara ini dapat bangun dengan baik. Sepakat itu, Pak? Sudah. Sekarang gimana siapa? ya, artinya apa yang saya Artinya muter-muter. saya sudah paham dan itu kita terima sebagai Nggak bisa. apa yang harus disampaikan di organisasi KPI yang ada di atas. Sekarang kami minta, Pak, karena Bapak bukan pemilik gedung ini, kami serahkan kepada aparat untuk menutup gedung ini sampai terjadi Betul. perdamaian yang disebut Rekonsiliasi. apapun. Kalau memang itu dilakukan kongres luar biasa, melanjutkan kongres, mari kita sepakati dan membicarakan sejak Bapak lagi ingin untuk menuntaskan organisasi ini. Terima kasih. Intinya Bapak menginginkan Kongres luar biasa. melakukan kongres. Iya. Intinya ke situ. Aspirasi yang lain lagi apa? Oke ya. Misalkan tolong disampaikan dengan tutupan yang baik dan pikiran yang jernih. Jangan terbawa emosi ya. Saya Khadijah Abidin. Saya perwakilan pelaut wanita Indonesia. Bapak tahu kami ada? Nggak tahu lah. Bapak nggak tahu kalau kami pelaut Indonesia ada? Kalau tahu perahu wanita ada pasti. Oke, Bapak tahu pelaut Indonesia ada. Yang ini, saya berada di sini. Saya cuma ingin Bapak mendengarkan kami, Bapak polisi, tolong difasilitasi. Kami minta kongres luar biasa. Itu yang pertama, Pak. Karena saya sebagai pelaut wanita, sebagai pelaut Indonesia, tidak merasakan sentuhan Anda sebagai pemimpin Presiden KPI. Anda tahu, maaf, Bapak Sekjen, Anda tahu teman-teman saya yang saat ini, yang kemarin di Abu Sayyaf, harusnya Bapak sebagai bapaknya pelaut itu Bapak bertindak. Tapi apa yang Bapak lakukan? Bapak duduk dan diam saja, kan? Waktu saudara-saudara saya di menunjuk yang disandra sama teroris itu, apa Bapak melakukan sesuatu? Bapak tidak tahu, kan? Kami perempuan Indonesia ditolak door to door satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Apa Bapak melihat kami? Bapak saya anggota KPI. Saya anggota KPI. Saya bekerja di luar negeri. Saya bekerja di World Offshore. Saya nahkoda di salah satu perusahaan di sana dan saya membayar CBA. Tetapi apa Bapak? Kontribusi Bapak KPI ini kemana, Pak? Saya tidak menuntut apa-apa. Kembalikan visi misi KPI kepada kami. Bapak harus berpihak ke kami pelaut Indonesia, bukan cuma mementingkan kepentingan Bapak sendiri. Terima kasih. Oke, selama ini KPI ini cuma nama, Pak. Cuma nama. Uang yang mengalir ke sini mereka tahu. Permasalahan nggak ada yang tahu. Ini bukti semua itu.
Ada yang gaji 600, 300, 1.200.000, tapi nggak pernah tahu. Ribuan perusahaan Pak, ribuan. Fungsinya apa sih KPI ini? Undang-undang di negara ini mengatur bahwa gaji pelaut dengan jabatan paling rendah di atas UMR diatur oleh undang-undang. Tapi kenyataannya 1,3, 1,7, 600, 300.000 per bulan untuk jabatan terendah. Ini ada apa sih sebenarnya sekian tahun Pak, puluhan tahun Pak sampai sekarang? Ini data file Pak, jelas. Di media sosial Facebook saya minta data ribuan orang nih Pak. Ini baru seperempatnya nggak cukup. Kalau saya copy semua tebal ini Pak. Jelas nama perusahaannya ada di dalam ini Pak. Yang kedua, kemarin kapal Singapura, kru kapalnya Indonesia semua, ada 10 orang, bermasalah 4 bulan nggak dibayar gajinya. Saya yang menyelesaikan sampai dibayar. Kenapa mereka nggak hubungin KPI? Saya tanya, kenapa nggak hubungin KPI? Antu blau lah itu KPI. Ngomong begitu Pak. Uang aja mereka mau. Sampai saya mulut. Kalau nggak percaya Bapak, telepon Ibu Reno, Menteri Luar Negeri. Telepon KBRI Thailand, telepon KBRI Singapura. Kalau bukan saya yang menyelesaikan, alhamdulillah mereka mau pulang. Saya tekan semuanya. Alhamdulillah mereka pulang. Sebagai wadah pelaut, Kesatuan Pelaut Indonesia bukan masalah kartu anggota Pak. Kesatuan Pelaut Indonesia ini didirikan oleh almarhum Bapak Ali Sadikin untuk keseluruhan Pelaut Indonesia sebagai payung hukumnya pelaut Pak. Jangan dirubah-rubah anggarannya Pak. ADART-nya jangan dirubah-rubah. Tujuan beliau dulu untuk mewadahi, melindungi, mengayomi seluruh Pelaut Indonesia. Kalau Bapak sekat-sekat yang mempunyai kartu anggota 20.000, 23.000 orang ada. Anggota KPI jutaan orang mau kemanakan Pak? Mana badan hukumnya? Saya dengar itu 2004 udah di sekat-sekat kayak gitu. Nah yang saya minta sekarang, kalau memang Bapak bikin aturan seperti itu sama Pak Hanafi, Bapak mana ngetulin rapatnya? Saya pengen tahu 2004 itu. Hasilnya apa? Cabang udah nggak ada, 19 cabang udah nggak ada. Ada apa ini? Nggak ada cabang mau dimatikan KPI ini apa? Jangan Pak. Tujuan beliau yang mendirikan KPI ini sangat mulia Pak. Jangan didodai. Saudara saya udah 2 bulan mati Pak. Nggak ketemu sampai sekarang Pak. Nggak ketemu Pak. Udah ngadu ke KPI. Bahkan dibayar asuransinya 62 juta. Mati Pak. Ada 8 orang yang mati di Kalimantan Pak. Ngadu ke KPI, udah ditelepon gak diangkat segala macam. Saya dapat informasi, orangnya, keluarganya masih hidup. Itu ngomongin saya dan data lengkap di saya. Saya mau tuntut itu semua nanti. Selesai ini saya tuntut semua. Jadi keinginan pelaut seluruh Indonesia ini ya sudah Pak, KLB aja. Bapak bukan pelaut. Siapa yang bilang Bapak pelaut? Kita ada bukti Pak. Jadi tolonglah, jangan berebut kekuasaan di sinilah, serahkanlah ke pelaut. Biarkanlah mereka yang mengelola, memilih siapa yang Kasih dong bukti. KPI ini. Udah nggak usah ngotot Pak, ini segala macam nanti repot Pak. Kalau Bapak masih ngotot, ini jam 2 saya diterima di DPR. RDPU saya diterima sekarang. Kemarin saya diterima sama staf kepresidenan, Pak Niko. Undangannya dari DPR RI saya aja. Kemarin saya udah ada di Pak Iko. Jadi kalau Bapak masih ngotot tambah berat kasih Pak. Kita udah dukungan dari atas udah luar biasa Pak. Yusuf, Pak Dedi Yusuf, itu udah tahu semua Pak. Komisi 9, Komisi 5, Anto Ciumbing udah tahu semua Pak. Jadi begini aja Pak, biar nggak berkelanjutan. Saya jamin, kalau ini gagal hari ini, saya jamin Pak. Saya jamin Pak. Kalau Bapak pengen itu hancur nanti. Hancur kita semua Pak. Apa Bapak mau mengorbankan rakyat Indonesia? Banyuwangi saya jamin 100% kapalnya saya pegang semua. Semua kapal penyeberangan Banyuwangi Bali udah saya pegang. Makassar 78% saya udah pegang semua kapal. Buruhnya udah saya pegang semua. Kalau Bapak inginkan itu, Bapak akan dihujat. Ya. Tanjung Priok Pak, kita udah
udah koordinasi sama buruh-buruh pelabuhan. Kalau ini udah selesai, Mogok. udah siaga satu di Indonesia ini. TNI Polri itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau udah ada ancaman ke negara itu dia bertanggung jawab. Yang mengancam siapa? Bukan pelaut. Bukan pelaut, Pak. Oknum, segelintir orang yang bertanggung jawab. Terjadinya mogok ini gara-gara segelintir orang. TNI Polri itu bertanggung jawab. Ancaman buat negara, ancaman buat rakyat. Kalau TNI Polri masih berpihak ke oknum di KPI sini, pengurus saya sini, ya terserah. Berarti bukan mengayomi, melindungi rakyat Indonesia, gitu aja. Ya. Ya, oke. Jadi intinya satu saya simpulkan bahwa rakyat KPK ingin agar dilakukan Kongres luar biasa. Ini sudah diterima Pak Sekjen, silakan nanti dirapatkan di internal. Mudah-mudahan sepatnya nanti ada jawaban. Ya. Kita udah diskusi. Oh iya. Oh ya. Saya ini wakilnya ini. Saya ini wakilnya ini. Wakil di kantor atau wakil KPK? Wakil di KPI seluruh Indonesia. Iya. Saya ceritakan. Jadi Mohon maaf, Pak. Sebentar Pak, sebentar aja. Ini kita di sini selama ini kita kontribusinya luar biasa, air sekelas pun nggak ada. Iya. Oke. Jadi bukan aja. Jadi pada saat pemerintah meratifikasi Konvensi 87 dan 98, saya dengan Pak Hanafi melakukan gerakan mereformasi di dalam KPI ini, membersihkan semua oknum pemerintah dalam KPI ini dan merebut gedung ini. Satu, yang terpenting ini, karena dia punya tanggung jawab tersendiri, lain dengan dia ini. Ya, waktu itu pemacet bunuh di KPI. Saya berlayar 27 tahun, saya rasakan bagaimana hinanya kita di luar negeri. Jadi waktu mereformasi kita berebut gedung ini. Ya, saya gerakan masa rebut. Nah, kita adakan kongres luar biasa. Kenapa saya pilih lagi Pak Hanafi, pilih lagi orang lain? Saya sendiri tidak mau jadi pengurus pusat. Kenapa? Karena saya tahu ilmu saya masih cetek. Saya pelaut murni, walaupun saya perwira, saya pelaut murni, saya perlu belajar. Nah, tahun 2004 saya sudah mulai mendapat pengetahuan. Saya masih di periode ya, di tempat yang periode. Oh, berarti saya bisa angkat ini, bisa angkat ini, kembali jadi ketua, dan saudara Matias angkat jadi sekjen. Dia adalah junior saya dari IP Makassar. Saya angkatan pertama, ini angkatan kedua. Saya angkat kenapa? Dia cerdas, punya titel dan segala-galanya. Wajar kan? Angkat dia. Saya kasih tahu kawan-kawan di periode ini, kita angkat Matias, pelaut yang bertitel, cerdas, pintar. Dia akan wakil kita, dia akan ambil ilmunya Hanafi untuk calon dia kita angkat jadi ketua umum satu waktu. Nah, kita kecewanya apa? Tahun 2009 itu kita kecewa. Kenapa kongres ini jadi deadlock? Nah, karena deadlock itu kita kembali kepada anggaran dasar rumah tangga tata tertib dan sebagainya. Ini wajib diselesaikan oleh ketua sidang dengan kongres luar biasa. Makanya ketua sidang balik dari Makassar, mau bertemu mereka. Oke, datang ke Priok karena saya sudah bukan pengurus lagi, demisioner kami ini. Dia demisioner, ini demisioner, saya demisioner. Bukan pengurus lagi, kita sadar berorganisasi, bukan pengurus. Tetapi datang ini saudara John, ketua sidang. Kalau deadlock berarti kongres, tapi ini berada di tangan ketua kongres. Wajib sadar begitu. Nah, dia punya tanggung jawab menyelesaikan tugas dia, melantik, menetapkan, dan mengesahkan kepengurusan. Itu yang belum ada. Dia harus melaksanakan kongres, apakah penyelesaian kongres atau kongres luar biasa. Itu tugas dia. Dia datang, mau bertemu di sini, nggak mau bertemu. Nah, saya bilang di Priok bisa, tapi saya bukan pengurus di Priok, kan sudah demisioner. Nah, makanya saya bilang kudu lapor polisi. Dia lapor sampai Kapolri semuanya lapor. Kebetulan wakil Kapolri saya satu sekolah dengan saya waktu dulu. Sudah berani kan, dia mudah lapor sana sini. Lagi kita tunggu rapat-rapat, tiba-tiba kita diserbu. Orang bawa surat yang ditandatangani oleh saudara Matias dan padahal tidak ada ketua. Bagaimana dia bisa tanda tangan di surat ketua umum dan sebagai presiden dan sekjen? Bagaimana? Ini pelanggaran. Kami ingin karena materi sahabat semua bukan orang lain kan. Apalagi ini Pak Hanafi, saya dalam kematian saya pernah masuk penjara, digebuk sama bapak polisi. Dia lagi, terus terang saya harus terbuka ngomong, tapi tidak benci. Itu risiko dari aktivis. Saya gebuk, pancur muka saya. Demi membela mereka semua ini. Waktu kita rebut ini gedung, hancur muka saya, berdarah-darah saya.
Tapi saya tidak ada kebencian kepada polisi. Malah saya pikir pangkat saya naik, makin kenal saya. Ya kan? Nah, itu jadi masalah. Saya bela mereka ini kok tiba-tiba kita diserbu preman-preman pelotot, nggak mau dibayar mereka untuk bawa surat. Dan surat dari mana? Dari pengurus. Harus keluar surat dari sini. Keputusan hasil kongres katanya. Tidak ada keputusan itu. Tidak harus keluar. Buat serbu banyak. Saya bisa aja nggak ada masalah. Bisa bukan tidak, karena saya juga ketua umum aliansi pekerja perempuan Indonesia yang memiliki 11 serikat pekerja. Saya tahu ini saudara saya semua ini. Saya tahu yang serang saya itu mungkin tidak beras di rumah, dibayar 100.000, 200.000, mungkin tidak ada apa-apa di rumah. Dan biarlah saya keluar. Saya tahun 94 sudah saya datang dari 5 meter, jangan. Biar saya yang hancur asal kamu tetap biasa. Saya keluar saya digiring macam maling pencuri ayam dari gedung KPI Tanjung Priok. Nah, Indonesia dan polisi membela mereka. Karena saya sudah lapor sebelum kejadian tapi membela mereka. Tapi saya tidak sakit hati. Saya tahu, sudah ketahuan, kata Gus Dur, kebenaran tidak akan pernah diadili. Sampai kapanpun kebenaran itu akan timbul kembali. Nah sekarang, ya kan? Tapi saya tetap tidak sakit hati. Saya masih ada usulan yang baik. Karena saya Pak Hanat ini, saya bela dia dengan kawan saya. Saya pengen berbicara berdua untuk menyelesaikan ini. Dan dia pasti dengar, saya juga pasti dengar dia. Tapi ini saudara Matias harus tahu risiko. Anda saya punya junior. Kata kedua, akui enggak? Nggak mau akui? Akui. Anda juga suami. Nah kau sudah akui, Anda memalukan anak materi kita. Kita berapa kali adakan kongres di sini, Anda tidak mau datang. Hanya Sony datang, ya Sony dimaki-maki. Jadi begitu, saya bela Anda mati-matian selama Anda dipilih, selama saya tahu selain Anda juga presiden, Anda junior saya. Tetapi undang-undang tidak mengenal siapa-siapa. Kebenaran itu adil dan tidak bisa dihukum. Nah itulah saya istirahat karena saya sudah tua juga 65 tahun. Tapi anak-anak muda ini semangatnya luar biasa. Panggil saya. Saya pikir rupanya saya sudah 2 kali masuk ke karena sakit jantung. Ya sama. 2 kali tapi panggil saya. Saya pikir saya ada tugas. Saya datang ke sini ikut ini tanpa dikatakan yang anak ini saya sesungguh karena mereka benci. Ibu tapi urus tapi kalau masuk rumah sakit masih ada nggak pakai bantuan? Nah, saya memang melakukan sesuatu tanpa pamrih. Saya jual harta saya, mobil saya, apa segala saya jual demi membesarkan KPI tapi timbal baliknya lain. Nah sekarang ini saya tidak ada kebencian, tapi jangan coba-coba menentang kebenaran. Ini pesan Gus Dur, kebenaran tetap akan ditegakkan, akan berdiri sendiri. Berani membawa kebenaran. Interupsi Pak Aneman. Berbahaya. Interupsi Pak Aneman, kan kita ke DPR RI kasih giliran Pak. Oh iya. Intinya Bapak tetap setuju untuk melakukan kongres luar biasa. Pak Kapolres mau ini ada yang Saya Riki Salaka. Bagaimana Pak Kapolres? Saya Presiden PLTKP Sada Hukum dan HAM KPI. Dulu kami malah daripada ini. Ya. Jadi yang dibicarakan Pak Hani Mansura itu adalah rombongan itu saya. Salah satunya. Itu produk sini. Itu produk ini. Jadi saya juga ikut waktu itu saya pulang belayar. Saya sama Kapten Silvester Rotoro diplot jadi ketua cabang Tanjung Priok. Jadi biar clear and clean. Ini saya kasih tahu. Jadi kami benar. Sama-sama masa kami keluarkan Pak Hani Mansura. Sekarang di 2016 saya Pak Hani Mansura semua bersatu lagi bahwa kami memang diadu domba. Jadi gini, di tahun kalau saya mau tanya Pak Matias, sebetulnya di dalam Kongres 2004 kan masa baktinya sudah ada cukup 2 periode. Anda sudah berapa periode jadi sekjen saya tanya? Coba jawab dulu itu pertanyaan saya. Karena saya bawa anggarannya semua ini. Anggaran 2 periode Pak. Udah. Iya ya, clear dulu. Pak Menteri sudah tadi kan udah jawab semua. Ya. Ini Pak Surya udah bicara, Adi tadi udah bicara. Ya. Adi udah bicara. Sini belum selesai. Ya, bukan. Ini aspirasi kalian udah sampai semua. Silakan. Ya. Dan saya kalau senior, saya berdiri di sini usia saya 77 tahun. Saya ingin supaya anak-anak muda ini bisa maju, bisa bangkit, dan tidak boleh ditekan. Tadi dibicarakan kalau gaji 500, gaji 300 buat apa? Buat apa KPI ini berdiri? Bubarkan KPI ini. Kalau gaji 500 buat apa mereka hidup? KPI jangan dibubarin dong. Bukan KPI, pribadi-pribadi yang ada di sini. KPI tetap jaya.
organisasi tetap jaya, tapi pribadi-pribadi yang memimpin harus bertanggung jawab. Ya, berapa puluh ribu pelaut di Indonesia? Jutaan Pak. Justru karena itu, Jangan Pak. ribu Pak, jutaan. Karena kami ingin pelaut yang tua senior udah mengundurkan diri dari sana, tapi karena kami melihat ini tidak baik, makanya kami turun, harus turun. Kami baca petisi di Perhimpunan Laut. Ini baca petisi. Harus dulu jawab dulu dia. Ya, dijawab. Dan mereka harus, Pak. Udah, jadi gitu. Sekian, terima kasih. Jadi Intinya Pak, Bapak tetap setuju bahwa itu untuk dilakukan kongres luar biasa. Kita tetapi Oke, Jadi Bapak- pertanyaan saya. nggak usah ulang lagi. Iya. Ini yang sama. Oke, biar dijelaskan. Bukan inti ya, jadi di 2004 itu sudah ada Pak 2 periode. Ya, sekarang Pertanyaan saya begini. begitu. Ini sudah usulannya sampai di ujung. Kenapa yang dianggap tadi itu belum terjawab itu diulang lagi? Ini kan sudah sampai pada titik bawah untuk membawa aspirasi untuk Sekarang gini aja Pak, Bapak mau KLB nggak? Itu aja. Iya. Bikin surat dong. Pak, sebentar. Saya mau kasih ilustrasi Pak. Negara ini merdeka tahun 45 harus lihat sejarahnya dulu. Jadi jangan langsung hari ini juga diputuskan. Gitu. Gitu aja. Iya. Sekarang intinya begini kan. Kongres luar biasa. Jadi begini, ini kan kalian sebagai teman-teman Bukan. kita terima untuk membawa aspirasi. Organisasi ini punya struktur kepengurusan bukan pribadi. Jadi pribadi pun saya ditugaskan oleh Presiden KPU untuk menerima aspirasi teman-teman. Jadi kalau misalnya mau disuruh memutuskan bisa tidak hanya Kongres luar biasa itu nggak bisa juga. Kalau itu Bapak tidak lakukan, segel kantor ini. Anda bukan pengurus, bukan apa-apa. Tidak ada pengurus. Segel. Bisa. Bagaimana tidak bisa? Ya, udah gini aja. Bapak, kita datang 27 April pertama Bapak janji. Ya, janji Asudungan. Kita datang lagi 12 Mei. Asudungannya ada dua. Kitanya. Nah sekarang apa lagi? Ini jangan janji-janji Pak. Bapak mau korbankan orang. Tunggu Bapak nanti. mau korbankan orang. Dan tidak jadi juga. Ini kerjaan Bapak apa ini selama ini? Apa? Di video ini ada presiden semua. Ada. Bapak gimana sih? Ini udah 3 kali loh. Mau kita gerakan Kita arsipkan dulu. Ini 4 kota loh Pak, saya demo Pak. Itu 4 kota besar. Kalau nggak percaya telepon Makassar sana. Nah, Telepon iya. Surabaya, telepon Kaliwangi. kita nggak bicara soal Ini kemarin Pak Sony saya ingatkan Anda, yang demo itu murni pelaut. Iya. Jangan Anda bilang ngeyel di media. Ada apa dengan saya? Kamu yang ngomong. siapa? Kamu yang ngomong. Jangan memancing dong. jangan ngomong siapa. Saya pelaut. Siapa? Saya ketuanya. Udah. Ada pelaut nggak? Ngomong bukan pelaut. Itu. Diam. Jangan sedih diam. Semua kena Kita yang demo. Ya, diam. Jadi siapa yang ngomong? Tidak ada apa-apa, tenang ya. Jadi putusannya Kongres luar biasa udah. Gitu aja. Enggak, ini masalah yang demo bukan pelaut. Jangan ngargain orang. Oke, kita lanjut. Aku cerita. Sekarang yang ini apa lagi? Intinya Kongres luar biasa. luar biasa. Sekarang jawaban Bapak. kita menerima itu sebagai aspirasi. Oh enggak. Tuntutan. Bapak bukan pengurus loh. Siapa yang SK-kan Bapak? Saya mau tanya. Satu-satu ngomong, kalau semua ngomong nanti Biasanya ada Saya mau masalah. tanya. Siapa yang SK-kan Bapak sebagai pengurus? Siapa? Coba Bapak jawab. Saya mau dengar dulu. Siapa? tenang dulu. Bapak duduk, tenang. Siapa yang SK-kan Bapak? Tambah mundur lagi, tambah mundur lagi. Jangan Bapak menipu pemerintah. Ya, Bapak melaporkan bahwa Bapak sudah sah. Tidak bisa ini. Tenang dulu. Sekarang begini, ini mau menyampaikan dengan gotong-gotong kan pengumuman. Bukan, caranya Bapak menjawab seolah-olah Bapak penanggung jawab. Bentar dulu ya. Saya kepengen tahu jawaban Bapak kasihan. berkaitan dengan rekan-rekan ini. Hidup Pak Kapolres.
luar biasa. Nah, silakan Bapak menjawab saja. Saya ingin tahu Bapak ini. Bukan aspirasi kan? Bukan aspirasi. Ya, kalau kongres luar biasa kan diorientasi adalah aturan mainnya itu. Ya, Jadi tidak bisa lalu satu person mewakili kepengurusan satu organisasi. Itu harus ada mekanismenya, ada aturan mainnya, ada yang namanya munas itu, ada dalam anggaran dasar juga jelas itu bahwa ada, kalau munas luar biasa harus ada permintaan 3/4 dari anggota dari cabang-cabang. Ini bukan berarti datang kalian harus selalu katakan apa itu munas itu bisa begitu. Saya jawab Pak. Satu di 2004 jelas pasal 22 2 periode. Anda udah langgar. Di 2009 tidak ada putusan dari sidang. Apalagi yang Anda maksud? Ya itu kan menurut Gini. Saya dulu ngomong ya Pak Kapolres. Waktu mediasi yang pertama kemarin di atas, Bapak minta waktu 2 hari. Kapan kita akan melaksanakan KLB? Diberitahukan kepada kita. Salah. Kita datang ke kita Ada bukti, Bapak. Ada bukti Pak dulu. Saya bicara. Kita datang berdua, Bapak bertanya Bapak nggak ada, Bapak ada. Datang kedua lain lagi yang ada. Datang ketiga Bapak katakan ditampung aspirasi. Sampai kapan aspirasi ini? Kita udah 3 kali ke sini Pak. Terima kasih. Oke, saya. Nanti dulu sudah gantian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiwastu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres karena di dalam yang ketiga ini Pak baru terjadi forum untuk dialog ini. Kalau kemarin diputar-putar Pak, terputar-putar kaminya. Jadi kembali ke Kongres Pak Matias, hati nurani Bapak tolong terbuka Pak bahwa Kongres itu deadlock, belum selesai. Apa sih arti kata-kata Kongres, definisi Kongres Pak? Ya, menilai hasil kerja, membentuk program kerja, memilih pengurus. Bapak belum dipilih loh. Bapak jangan nyangkal. Kita ada 5. Bapak 2 ada tanda tangan sama yang udah mati itu dipanggil Tuhan 1. Ya, 3 kami belum tanda tangan. 3 belum tanda tangan. Bapak akuin nggak itu? Ya karena itu. Akuin nggak Pak? Ini Bapak Pelan-pelan. ya, Bapak jangan hati nurani Bapak terbuka dah. Ya, ini bukti-bukti loh Pak. Belum saya serahkan ke Bapak hasil Kongres segala macam ini ada di sini semua. Ya, ini saya kasih ke Bapak Kapolres nanti. Dan ketiga Pak, hati nurani Bapak buka. Yang menghancurkan Kongres adalah Bapak. Ya, Bapak pribadi. Saya nggak terima itu. Oh, ya, main kita berdua. Main itu. Kita sudah janji. Sudah janji harus dengan ingat, saya ingatkan ya, ingat ini saya sudah langsung mengingat. Nanti kalau Bapak provokasi yang rugi Bapak sendiri. Kemudian saya ingatkan Bapak setelah ini juga masih menyampaikan aspirasinya di DPR. Itu lebih bagus lagi. Silakan. Prinsipnya nanti saya akan dampingin ke sana. Terima kasih. Jadi permintaan kami Pak Kapolres, saya adalah Sekretaris Pimpinan Sidang 2009. Ini masih ada saya pegang ini, belum saya serahkan seperti apa yang dibilang ketua ini. Kami minta di sini hati nurani Pak Hanafi juga. Bapak seorangnya memang baik Pak, tapi Bapak dikerjain sebenarnya di sini. Waktu Kongres 2004 itu, 2009 itu Pak. Ya, jadi saya minta hati nurani Bapak sama Pak Matias, belum saya bilang sekjen karena masih Pak statusnya masih belum dilakukan Pak KLB. Lakukan KLB. Kami tahu sampai di mana sebenarnya hati Bapak. Saya tahu Bapak di mana baiknya Pak. Terima kasih Pak Kapolres. Ini nanti kalau ini nggak selesai. Prinsipnya tadi beliau menyampaikan bahwasanya ini perlu pembahasan karena dulu tidak yang harus memutuskan melalui mekanisme. Silakan nanti mungkin Bapak dirapatkan, disampaikan kepada ketua, disampaikan kepada ketua, ya kan? Kapan Bapak bisa memberikan jawaban yang pasti kepada mereka? Nah, silakan nanti disampaikan seperti itu. Ada materialnya Pak, ada notulennya. Nanti disampaikan. Pak Kapolres, maaf izin. Pak Kapolres, saya minta izin ngomong. Satu menit aja. Satu menit yang Bapak bilang pembahasan mengenai KLB, saya mohon izin karena ini di luar sudah menunggu. Pergerakan Kuat Indonesia harus Pak membahas juga. Jadi bukan internal mereka. Kalau saya bilang. Yang intinya tadi kan sepakat bahwa akan dilakukan kongres
luar biasa usulan dari rekan-rekan. Ya. Beliau nanti akan menyampaikan kepada Pak Sudungan atau Presiden KPI, ya kan? Nah, silakan, mudah-mudahan nanti secepatnya Bapak bisa menyampaikan. Silakan nanti bisa disampaikan kapan hasilnya apa, laporan Bapak terkait dengan hari ini. Rekan-rekan dari Pejuang Pelaut Indonesia ini. Pergerakan Pelaut Indonesia ini. Bapak, ini tuntutannya kalau dibaca biar mereka ini kan bahas. Waktunya Pak, kita kalau dibahas nggak bakalan. Ya, nanti selesai ya. Waktunya Bapak Polres bisa tentukan. Silakan. Tolong bikin tentang putih nanti apa menentukan. Nah itu tuntutannya ada deh. Kasih Waktunya kapan dia mau tulis? Nanti kalau mau dibaca, ini mau dibacakan. tertulis aja. Dikasih aja ke. Oh, Kasih tanda tangan, di tanda tangan Ya. apa tersebut kita. Enggak, itu masalah waktu. Waktu apanya? Waktu pembahasan kapan dikasih tahu ke kita. Oh iya, ini silakan ke beliau. Coba langsung dong ngomong. Kira-kira untuk pembahasan hasilnya apapun disampaikan ke ini kira-kira kapan? Nanti kita akan bicarakan. Oh nggak bisa. Ntar dulu, kira-kira silakan. Kira-kira kapan hasil dari rekan-rekan pergerakan Pelaut Indonesia ini disampaikan kepada presidennya, kemudian nanti hasilnya apapun itu bisa disampaikan kepada rekan-rekan. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Dalam waktu yang singkat, kalau presiden sudah ada ya kita. Presiden kemana Pak? Tidak ada, pengurus tidak ada Pak. Jangan cerita presiden lah. Presidennya siapa yang ada? Jangan siapa? Sekarang ini yang jelas Pak Nabi sudah ada loh. Pak Matias Pak Nafi dengan terbuka. Dari tadi Kita minta pendapat anak. Ayo Pak Nafi tolong Pak. Ini Dan terima ini ya. Enggak, Pak Nabi mau bicara Pak? Saya kira saya sebagai penasehat, saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Kapolres untuk menampung semua keinginan saudara, dan Matias sudah hadir sekarang. Ya, kita sebagai penasehat ya menasehati pengurus yang baru ini untuk segera melakukan hal-hal yang perlu. KLB gitu dong Pak Nafi. Sesuai dengan aspirasi saudara. Ya. Apa Pak aspirasinya Pak Nafi? Aspirasinya kan pengen bonus luar biasa. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi kalau udah begitu kita minta hitung detik. Udah, kalau nanti saya digantung ya. sebentar aja, notulin itu sebentar aja. Pak, Bapak punya anggota di sini. Tolong bikinin notulinnya. Ayo, Pak. Tanggal berapa selesai? Jadi izinkan saya bicara saya, karena saya juga penanggung jawab. Tolong duduk dulu. Ini saya kasih waktu, mungkin rekan-rekan setuju ya. 1 minggu kami menunggu jawaban dari hasil Oke, tuntutan. bentar dulu. Kira-kira bagaimana Bapak nanti Bapak akan menyampaikan. Untuk hasilnya apapun ini kami belum Iya. ngomong hasilnya ya. Silakan untuk bisa 1 menyampaikan minggu. ini kira-kira berapa lama, perlu berapa lama. Artinya kan kalau secepatnya presiden hadir di sini, ya secepatnya kita. Nah, ini Siapa Pak? Presiden kemana Pak sekarang? siapa? Ajudangan kemana? Kemarin waktu tanggal 12 kalian kabur. Hasil semuanya nggak mau terima sama saya. Sekarang hasil semuanya lari Pak Nafi, Pak Matias. Saya ambil nafas dulu ya. Ya. Mau kemana Pak? Pak, Bapak sebagai penasehat di sini dulu Pak. Jadi intinya kali kan saudara. Maksudnya begini Pak. Bukan soal diterima, kapan? Bentar dulu ya. Prinsipnya tadi dari rekan-rekan ini kan sudah menyampaikan kaitan dengan kongres luar biasa. Bapak menyampaikan sudah diterima dan akan disampaikan kepada jajaran presiden. Beliau ini minta waktu kejelasan. Bapak tinggal ngomong Kapan? Kapan? Nah itu. Kapan kira-kira bisa menyampaikan kepada ini? Mau 1 tahun, 2 tahun? Mereka pengen misalkan ini kan. Dengar. Misalkan, tapi tadi Bapak lebih cepat lebih baik. Kira-kira lebih cepat lebih baik itu kapan? Ya mereka nanti syukur-syukur nggak harus dengan banyak ini keterwakilan saja. Setuju Pak Kapolres. Biar Bapak juga nggak repot Pak. Setuju. Kira-kira kapan gitu. Kalau seperti yang dibilang tadi itu, ya kalau misalnya itu, ya menurut saya sih bisa. 1 minggu Pak. 1 minggu. Satu saya kasih. Nanti dia sangkali lagi, nanti dia sangkali. 1 minggu. Bapak ngomong 1 minggu. Bapak yang ngomong Pak. 1 minggu. Lalu saya ngomong sama pelaut bubar. Di luar. Artinya 1 minggu untuk apa Pak? Ya, saya mau ngomong dulu.
Nah ini gimana ya? Ini mau dimulai lagi? Ya, saya mau ngomong sama Kapolres, bukan sama Bapak. Nah, ya. Saya mau ya, tadi kan Pak Matias sudah setuju dengan 1 minggu informasi Kongres. Bukan Kongres luar biasa. Hasil dari Kalian apa yang mengajukan ini membahas apa yang disampaikan sama dia. akan menyampaikan Biar nyambung gitu loh. Mengenai KLB udah. Jangan biar jelas, makanya kalau informasi itu harus betul. Harus jelas. Ini Jadi masalahnya. Bapak 1 minggu kita datang dengan tuntutan itu kan sudah diterima Bapak. Ini kan kita bahas tuh. Dibahas. setuju apa Saya enggak? kasih Bapak dulu. Saya kasih Bapak dulu. 1 minggu kita datang. Nah, Benar kan Pak Kapolres? ya, Kita mau lihat. 1 minggu. Ya. Kita memberikan jawaban Ya. hari ini. Ya. Nah, kalau jawabannya nggak apa-apa. Ya kan? Jangan bilang 1 minggu akan dilaksanakan. Oke. Sudah bahas itu. Tar dulu. Oke, nanti akan tidak selesai. Ya. Tidak perlu ada pemikiran negatif tinggi. Kita harus punya pemikiran yang positif. Sekarang tuntutan sudah disampaikan, Pak Matius. Beliau sudah janji 1 minggu. 1 minggu akan disampaikan hasilnya apapun. Ya sudah, itu nanti akan disampaikan. Jadi rekan-rekan aspirasinya sudah disampaikan. Silakan nanti mudah-mudahan aspirasi rekan-rekan bisa sesuai dengan apa yang nanti diputuskan. Nah, silakan nanti setelah ini disampaikan kepada rekan-rekan yang di luar. Jangan sampai melakukan hal-hal yang kontraproduktif, apalagi membuat kericuan. Nah, itu nanti malah menimbulkan hal yang baik. Kalau perlu setelah ini rekan-rekan menuju ke DPR, kita akan lakukan pengawalan. Terima kasih Pak. Ya. Kita nggak perlu DPR. Kita udah diterima baik-baik di sana. Ya, silakan. Mudah-mudahan Jadi ya. Tapi kesimpulannya tuh,